Namun yang realita kita lihat, kebanyakan mahasiswa-mahasiswa sekarang itu bukannya pakai ilmunya untuk mempelajari orang, tapi untuk memamerkan bahwa dirinya itu pintar. Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, ay? Wake up, same-ish, different day. Make a wish, call it pray. Am I sick, am I okay, ay? Stay up late. Selamat malam Senin, malam yang sangat luar biasa, malam bahagia, malam ceria. Karena besok kita menghadapi hari Senin yang luar biasa, Senin semangat. Kebetulan malam ini kita berada di Teras Kopi. Teras Kopi adalah satu-satunya tempat yang, kalau bagiku luar biasa, karena di sini tempat-tempatnya orang sakit bisa dikatakan. Nggak tahu definisi sakitnya seperti apa, tapi akan kita bicarakan nanti di sini. Mas Epeng ini sebagai ketua komunitas pemuda-pemudi inspiratif Desa Malangsari, dan ada juga ini Mas Burhan, ini juga dari Kopi. Halo gitu ya. Halo. Dan kebetulan juga ini ada Mas Iyong. Mas Iyong ki luar biasa juga. Halo. Selamat datang di sini. Di sini kita membahas sesuatu yang bisa dikatakan kontroversi lah, tentang sudut pandang. Karena tadi dapat kabar, kita kan ada telepon ketika saya update status, ternyata ada orang-orang yang komen bahkan chat pribadi, kok kata-katanya terlalu kayak seperti itu sih emangnya. Maksudnya gimana? Nah, malam ini akan kita klarifikasi terkait itu. Bang Ipul, Ya, siap. gua cukup tercengang dengan sebuah postingan Bang Ipul yang kurang lebih seperti ini narasinya. Anggapan menjijikkan itu tak jarang pada akhirnya membuat mereka bersifat seperti orang yang sombong. Dengan bermodal nama besar, mereka merasa bisa melakukan semua sendiri. Otomatis secara tak langsung mereka mungkin akan menganggap bahwa mereka adalah istimewa, yang paling berharga, paling cerdas, dan ujung-ujungnya dengan mudah meremehkan orang lain. Misalnya, menganggap orang lain bodoh dan tak berguna. Jika mereka yang berpendidikan itu menganggap dirinya terlalu pintar dan tinggi, sekali lagi saya ulangi, jika mereka yang berpendidikan itu menganggap dirinya terlalu pintar dan tinggi, lebih baik pendidikan itu tidak perlu diberikan sama sekali. Di sini yang menurut saya bahasanya yang cukup Membuat menarik ya. menarik, Menangis juga. itu kata-kata terakhirnya. Jika mereka yang berpendidikan itu menganggap dirinya terlalu pintar dan tinggi, lebih baik pendidikan itu tidak perlu diberikan sama sekali. Postingan ini emang agak sedikit memberikan agak geli lah kalau orang lihat. Tapi ternyata emang nyatanya begitu. Ada seorang juga sampai chat pribadi, bahkan komen, bahkan ya bertanya langsung. Dan malam ini kita akan klarifikasi terkait ini. Yang pertama adalah terkait postingan ini. Ini sebuah bisa dikatakan narasi atau pendapat saya. Jadi bisa dikatakan bukan kayak egois, tapi yang namanya pendapat itu hak saya pribadi. Itu menurut pandangan saya terkait orang-orang yang berpendidikan atau yang sombong. Di kalimat ini mungkin bisa dikatakan kata-kata yang pertama dan terakhir itu memang sangat-sangat menggelitik. Orang yang berpendidikan tinggi, terlalu pintar, tapi menganggap dirinya itu seperti itu, bagi saya sangat menjijikan. Dia terlalu idealis. Karena bagaimanapun ini kita bicara konteks desa ya. Konteks desa, jadi artinya yang dihadapi kita itu masyarakat, bukan mahasiswa. Jadi jika mereka yang biasanya dihadapi itu mahasiswa, ketika dia membuat organisasi di desa, di kampung, itu otomatis beda yang dihadapi. Walaupun bisa dikatakan tentang teknis penerapan bahkan strukturnya hampir sama, tetapi yang dihadapi itu otomatis tetap beda. Yang dihadapi adalah masyarakat. Biasanya orang-orang seperti itu dengan mudahnya, apalagi masih semester maaf ini 4, 5, 6 dan masih sekolah, itu berpikirnya menunjukkan aku loh orang yang kuliah, aku loh orang yang berpendidikan. Itu dia akan dengan mudahnya mengatakan seperti itu kepada orang-orang yang tidak sekolah. Walaupun itu tidak berdasar kata-kata, secara gerakan mungkin tetap kita bisa melihat lah mana orang yang benar-benar sombong atau benar-benar enggak. Bisa dikatakan jika ingin mendebat atau ingin mengklarifikasi secara langsung bertanya dengan kita boleh, kita siapkan tempat. Kopi kita sediakan ya. Kita fasilitasi. Nah, hari ini kebetulan anak-anak Kopi itu mempertanyakan apa nyindir ketua, apa nyindir anggota. Nah, Benar sekali. Nah, siap. Bang Ipul, Boleh? sifat sombong, terlalu membanggakan diri itu Ya, sangat menjijikkan. ya. Ya, sifat yang terlalu sombong sangat membanggakan diri sendiri itu Menjijikan sekali. menjijikkan. Menggelikan. Gue sangat setuju. Oh, siap. Gue mau tanya, Ya. misal ada seorang anak kecil, kemudian dia bermain dengan pisau dan tanpa sengaja melukai temannya
atau bahkan sampai membunuhnya, siapa yang harus disalahkan? Apakah pelaku atau si anak kecilnya, yang kedua atau pisaunya, ataukah yang memberikan pisau? Ini logika saya, terus pendapat saya, dalam perkara itu tetap yang salah yang bawa pisau, karena otomatis jika dia tidak membawa, walaupun sengaja tidak sengaja, itu akan tetap kejadian seperti itu. Nah, Oke. kita balikan contoh lagi, ibarat tak sambut ya, omongan yang tadi Ya. tentang pendidikan. Kita ibaratkan pendidikan itu pisau berarti. Oh ya, kita ibaratkan anak kecil ini tadi itu seorang yang Mahasiswa? sudah mahasiswa, Ya. mungkin mentalnya dia belum siap menerima, belum terlalu mengenal dirinya, lalu dia diberikan pendidikan oleh orang tuanya, disekolahkan, ya kan. Kemudian timbul dia sombong, akhirnya di pergaulannya, di organisasi dia bersikap sombong, yang secara tidak langsung kalau diibaratkan pisau tadi, dia membunuh. Ya. Walaupun tidak membunuh secara fisik, dia mungkin membunuh secara mental atau melukai perasaan orang lain kan. Ya, siap. Dari sini kita bisa anggap bahwa tidak 100% anak itu salah. Ya. Ya enggak? Hmm. Gimana pandangan Mas Ipul tentang hal itu? Oh iya, Mas Burhan Kok diam aja? iya. Oh, Mas Ketua. mikir. Oh, lagi berpikir. Boleh. Sebenarnya nunggu Padahal- nunggu di padahal nggak pernah iso mikir. Enggak, gini. Tadi kalau kata Bang Ipul, di sini kita diskusi, Ya. Forum bebas ya. forum bebas, kita nggak perlu harus dipersilahkan. Ya. Jadi langsung sekak pun nggak masalah. Ternyata saya lagi mikir kok dipersilahkan kan. Oh iya. Oh, siap. Padahal nggak pernah iso mikir. Jadi kan takut jadi tumburan pendapat gitu. Boleh. Kalau tumburan pendapat tinggal kita geser aja biar nggak tumburan. Oh iya, simple kali. Kayak gini gitu. Set. Oh ya, kopinya. Kan nggak tumburan dia. Enggak sih. Kalau saya menanggapi sih, dalam sisi berpendapat kita harus mengambil tindakan sisi positif dan sisi negatifnya. Oh. Kalau kita memposting di sosial media, yang baca itu orang umum, entah latar belakang seperti apa, pendidikan seperti apa, karakternya seperti apa, semuanya bisa baca. Kita bisa menghakimi satu orang, entah status itu merujuk ke siapa, entah ke satu orang atau ke umum, ke masyarakat luas, atau menyindir pemerintahan saat ini. Karena pemerintah saat ini kita tahu yang di atas pun orang-orang pendidikan. Oh, siap. Namun peraturannya pun bisa agak Lucu. Lucu. di luar logika sebenarnya. Ya. Ini kan entah bos siapa yang tahu hanya Mas Ipul sendiri. Dan Mas Ipul sudah mengerucut tadi, sudah mengarahkan bahwa status itu buat mahasiswa tepat. Pemerintah sekarang ya kebanyakan adalah mahasiswa. Ya. Nah, kalau saya pikir juga katanya Mas Iyong tadi kan, pendidikan diibaratkan sebuah pisau. Itu masuk akal sebenarnya. Ya. Tergantung pisau itu mau digunakan untuk apa. Sama pendidikan itu gunakan untuk apa? Kalau untuk diri sendiri, ya untuk apa sebenarnya kan? Berarti nggak menjamin ya sebuah orang yang punya pendidikan tinggi atau pintar itu bisa menjalankan sebuah roda organisasi. Belum tentu. Belum jaminan. Belum jaminan. Oh, berarti orang-orang yang biasa aja dengan pendidikan yang bisa dikatakan bawah, itu bisa. Bisa. Oh, boleh. Siap. Jadi gini, ada orang yang sudah dilahirkan dia cerdas, ada yang tidak dilahirkan namun diasah dan cerdas. Namun bukan kita membahas cerdas apa tidak cerdasnya, tapi karakternya. Ada orang miskin tapi sombong, itu ada. Ini tentang sombong ya, kita carakan juga sombong. Ada orang miskin tapi sombong, ada orang kaya sombong, ada orang miskin rendah hati, ada orang kaya rendah hati. Intinya tidak semua mahasiswa itu sombong, tidak semua mahasiswa itu tidak sombong. Ya. Namun ya realita kita lihat, kebanyakan mahasiswa sekarang itu bukannya pakai ilmunya untuk mempelajari orang, tapi untuk memamerkan bahwa dirinya itu pintar.